Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang sastra sebagai dokumen sosial budaya. Karya sastra lahir tidak berada dalam kekosongan budaya, tetapi muncul pada masyarakat yang telah memiliki tradisi, adat istiadat, konvensi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir, pandangan tentang estetika, dan lain-lain yang semuanya dapat dikategorikan sebagai wujud kebudayaan. Sastra dapat dipandang sebagai bagian integral dari kehidupan sosial budaya masyarakat yang melahirkannya. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa sastra muncul karena masyarakat menginginkan legitimasi kehidupan sosial budayanya. Tepatnya, salah satu wujud legitimasi eksistensi kehidupannya. Sastra yang lahir dalam sebuah masyarakat dalam banyak hal akan mencerminkan keadaan kehidupan sosial budaya masyarakat itu. Abram 1981 menyatakan bahwa karya sastra mencerminkan kehidupan masyarakat yang secara tak terelakkan dipersiapkan oleh keadaan masyarakat dan kekuatan-kekuatan pada zamannya. Jadi, seorang penulis tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh kerangka sosial budaya masyarakat yang telah membentuk dirinya. Kebebasan pengarang memberikan citra gambaran terhadap tokoh-tokoh fiksi yang diciptakan dalam banyak hal, juga akan dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya tersebut. Untuk lingkup masyarakat Jawa, misalnya, budaya pewayangan merupakan salah satu faktor sosial budaya yang telah demikian memasyarakat sehingga kehadirannya dapat dirasakan oleh setiap anggota masyarakat. Dan pengangkatan model kehidupan sosial budaya dalam suatu masyarakat, karya sastra mungkin sesekali dilakukan oleh pengarang yang berasal dari tradisi budaya yang lain. Hal itu misalnya dilakukan oleh N.H. Dini dalam Namaku Hiroko dan Nasja Dejamin dalam Gairah untuk Hidup dan Untuk Mati yang sama-sama mengangkat kehidupan sosial budaya masyarakat Jepang. Seperti kita ketahui, keduanya memang pernah tinggal beberapa tahun di negeri Saklira tersebut. Namun, karena keduanya orang Indonesia, tokoh-tokoh cerita yang dimunculkan pun tokoh yang berasal dari kedua tradisi budaya itu. Sebagaimana dipahami oleh kedua pengarang itu, yang tentu saja telah mengalami sensor filter afektifnya. Masalah yang kemudian dimunculkan antara lain adalah seberapa besar sebuah karya sastra mencerminkan kehidupan sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, atau apakah benar karya itu mencerminkan kondisi sosial budaya masyarakat secara objektif. Hal itu merupakan persoalan yang tidak mudah dijawab namun perlu penjelasan. Bagaimanapun juga, karya sastra memerlukan tempat berpijak karena yang dipersoalkan adalah persoalan manusia, dan itu berarti harus ada setting sosial budaya. Wailek and Warren 1956 mengemukakan bahwa realitas dalam karya fiksi merupakan ilusi kenyataan dan kesan yang meyakinkan, namun tidak selalu merupakan kenyataan sehari-hari. Hal itu berarti bahwa kebenaran dalam karya fiksi bukanlah kebenaran sesuai dengan realitas kehidupan sehari-hari, melainkan kebenaran situasional. Dengan cara itu, ia mengubah hal-hal yang terasa pahit dan sakit jika dialami dan dirasakan pada dunia nyata, namun menjadi menyenangkan untuk direnungkan dalam karya sastra. Karya fiksi yang biasa tunduk pada realitas kehidupan sehari-hari justru dinilai kurang bernilai literer. Hal itu misalnya terjadi pada novel-novel pop yang sengaja ditulis untuk selera populer, kemudian dikemas dan dijual sebagai suatu barang dagangan populer. Sebagai kebalikan dari novel populer, yaitu adalah sastra novel serius, literatur. Walau dapat juga bersifat inovatif dan eksperimental, novel serius tidak akan dapat menjelajah sesuatu yang sudah mirip dengan main-main.
Kebudayaan pop bukanlah kebudayaan yang diciptakan oleh para pemikir dalam arti yang sebenarnya. Ia direkayasa oleh pedagang yang acuan utamanya adalah keuntungan. Jadi, kebudayaan pop bukanlah kebudayaan dalam arti yang sesungguhnya. Sedangkan kebudayaan sesungguhnya adalah kebudayaan yang memperhatikan nilai-nilai moral. Kiranya perlu dikemukakan di sini bahwa hanya novel-novel yang dikategorikan sebagai novel serius inilah yang selama ini banyak dibicarakan pada dunia kritik sastra. Barangkali orang beranggapan bahwa hanya novel jenis ini pula lah yang pantas dianggap sebagai karya sastra sekaligus karya seni, sebagai suatu bentuk kebudayaan. Sedang novel populer dipandang sebagai kebudayaan massa yang artifisial dan bukan merupakan kebudayaan yang sesungguhnya. Namun, untuk keperluan praktis pemahaman antar budaya, sastra pop kiranya tidak ada salahnya dijadikan sebagai salah satu sumber. Namun, karya sastra tidak selalu bisa diperlakukan sebagai dokumen sosial budaya. Karya sastra selalu memanfaatkan dan mendanggapi kenyataan sosial budaya meskipun cara penyampaian metaforis atau simbolis dan yang dilukiskan mungkin tidak sama dengan kenyataan sosial budaya sehari-hari. Namun, melalui karya sastra dapat diketahui melalui bagaimana kehidupan sosial masyarakat pada masa itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.